Bismillahirrahmanirrahim. This season I'm going to explain about the biography of Jokowi. Sesuai dengan kompetensi dasar pada semester ini yang akan kita pelajari, jadi kita akan memahami understanding about biography. Apa yang harus dipahami? Dipahami adalah vocabulary-nya, kemudian konten. Konten itu adalah isi, pertama adalah kalimatnya dulu, kemudian setelah itu paragrafnya apa. Jadi what is the topic of the text. Jadi from the first paragraph, second paragraph, bisa juga a whole of paragraph atau a whole of text. Jadi teks keseluruhannya. Kita mulai dari pertama, Joko Widodo. Joko Widodo by name Jokowi, born June 21st, 1961 in Surakarta, Central Java, Indonesia. Saya kira semuanya udah mengerti. Jadi by name itu sama dengan nickname atau panggilannya. Next, Indonesian businessman, tokoh bisnis, businessman, politician atau politisi, government official atau negarawan, who serve as a governor of Jakarta, yang pernah menjadi who serve gubernur di Jakarta from 2012 until 14, and President of Indonesia 2014 until now. Jadi presiden sampai dengan sekarang dari tahun 2014. Joko Widodo commonly called Jokowi. Commonly itu yang biasanya ya dipanggil called, who attract international attention, yang menarik perhatian internasional ya, with his populist style of campaigning, yang dengan gayanya yang merakyat, populis itu merakyat, pada pemilihannya atau pada kampanyenya, and his anti-corruption platform, yang dia juga disebut sebagai mempunyai itu platform atau dia dianugerahi anti korupsi, became the first Indonesian president who did not have a military background. Jadi menjadi tokoh atau presiden Indonesia pertama kali yang tidak mempunyai background atau latar belakang militer, or belong to one of the country prominent politician family, atau dia tidak mempunyai keluarga dari politisi. His success at the polls itu adalah pemilihan, was viewed by many analysis, ya dilihat dari berbagai analisis, as marking the beginning of new. Jadi dilihat dari awalnya, more democratic of Indonesian politician. Jadi dilihat dari awalnya pada saat demokrasi Indonesia. Kemudian Jokowi was born and raised in Surakarta, a city the center of Java, northern of Jakarta. Jadi dia itu lahir di Surakarta yang ada di Jawa Tengah ya. Kemudian dan berdampingan dengan Yogyakarta atau daerah istimewa. His father was a wood seller who plied his trade in the city street. Jadi dulu itu dia lahir dari ayah yang bekerja sebagai penjual kayu yang ada di pinggir jalan. Dan and throughout much of Jokowi childhood, he and his family lived in illegal bivouac near the city flood-prone Solo River. Jokowi itulah dibesarkan atau tinggal di gubuk di pinggir sungai. Jadi di tempat ilegal, artinya itu di
di tanah-tanah kosong yang tidak ada penghuninya itu di dekat kali Solo. Later, when he entered politics, his populist appeal was a route in part to those humble beginning. Jadi kemudian dia itu masuk ke dalam politik dan dia itu sangat merakyat dan dia itu sangat rendah hati dari awal. Jokowi applied himself at school and was admitted to Gadjah Mada University in Yogyakarta. Jokowi sendiri menang dalam sebuah penghargaan di kampusnya di UGM atau Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, from which graduate. Pada saat itu graduate dia itu telah lulus pada tahun 1985 with degree of forestry engineer. Jadi dengan ijazah atau dengan gelar sebagai insinyur. For several, he worked as a state-owned pulp mill in Aceh region, Northern Sumatra. Jadi dia bekerja pertama kali itu di pabrik kertas di Aceh, di Sumatera Utara. And he later established, dan kemudian dia itu membangun dirinya, his own furniture, membangun, saya lanjutkan, and he later established his own furniture factory in Surakarta. Kemudian dia itu membangun sendiri pabrik furniture-nya atau pabrik mebelnya itu di Surakarta. By 2002, he had become a highly successful furniture exporter. Pada tahun 2002, dia menjadi eksportir atau ya dalam bidang eksportir mebelnya itu meningkat pada tahun tersebut. With showroom on several continents. Dan showroomnya itu ada di berbagai negara atau di berbagai belahan dunia. As well chairman of local brand or of country influence furniture manufacturer association. Dan dia itu dijadikan sebagai ketua di lokal brandnya atau di cabangnya di Indonesia of the country influence furniture. Jadi di negara, dan dia itu sangat berpengaruh sekali dalam association atau perkumpulan manufaktur, jadi perkumpulan pengusaha. In 2005, Jokowi as a member of Indonesian Democracy Party struggle. Jadi tahun 2005 Jokowi menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Won election of Mayor of Surakarta, the first person to be directly elected to that post. Jadi dia itu menang di Surakarta dan kemudian dia itu masuk ke dalam pemilihan secara langsung. He was extraordinary sih luar biasa, effective in reducing crime, attracting foreign tourists to the city. Dan luar biasanya dia itu menurunkan angka kriminalitas di kota dalam bidang pariwisata. His habit of making spontaneous visit to the poor neighbor. Jadi kebiasaannya itu adalah belusukan, yang disebut belusukan itu spontaneous visit to the poor. Jadi secara langsung dia mendatangi orang-orang miskin. And his refusal to accept salary for his public service contributed to his reputation for humanity and honesty. Dan dia menolak untuk menerima salary atau gajinya dan digunakan untuk kontribusi publik.
itu dilakukan itu secara kemanusiaan dan dengan kejujuran. In 2010, Jokowi was re-elected mayor with a. He was later ranked as the third best mayor in the world by International City Mayor Foundation. City Mayor Foundation itu adalah nama yayasan internasional, dan dia pada saat itu mendapatkan ranking 10 besar pemimpin terbaik di dunia. During his governmental run in Jakarta in 2012, Jokowi began to be widely compared the media to US President Barack Obama. Pada saat tahun 2012, Jokowi oleh media US disamakan dengan Presiden Obama. In part because there was a physical resemblance, but also because Jokowi largely fit the Obama mold and charismatic non-traditional politician. Jadi itu karena secara fisik, kemudian dan dia itu sangat merakyat, jadi non-traditional politician. Jadi dia terlalu terpengaruh dengan dunia politik. Jokowi outside the incumbent Fauzi Bowo in the second round that election as a governor of Jakarta. Jadi Jokowi itu bisa mengalahkan incumbent, itu adalah pemimpin yang lama, atau di situ pada saat itu adalah Fauzi Bowo pada second round, jadi pada tahapan kedua atau ronde kedua as a governor, sebagai gubernur, dan kemudian dia melaunchingkan improving Jakarta access healthcare and education. Kemudian dia melaunchingkan atau menerbitkan kartu Jakarta Sehat dan kartu pintar di Jakarta pada saat itu. In 2014, the PDIP selected Jokowi to be its candidate for the Indonesian President election. 2014, kemudian Jokowi dipilih oleh PDIP menjadi kandidat atau menjadi calon presiden Indonesia, which has held in 9 July, yang pada saat itu diadakan pada tanggal 9 Juli. He was swept the victory more than 53% to the popular vote. Nah, kemudian dia bisa menggulingkan, swap itu sama dengan sapu ya, jadi dia bisa menyapu kemenangan sampai 53%. Defeating former General Prabowo Subianto, yang sebelumnya lawannya adalah Prabowo Subianto. Through Subianto alleged that there had been widespread and vote-raging from formally changing election result. Dan pada saat itu terjadi problem karena angka dari pemilihannya yang tidak sesuai menurut Subianto atau Prabowo Subianto. Court unanimously rejected his claim in Augustus, clearing the way of Jokowi to take office on October 20. Pada tanggal 20 Oktober, kemudian court itu adalah secara hukum hakim dia dinyatakan bahwa tuntutan daripada lawan atau Joko Subianto atau Prabowo Subianto itu tidak mendasar. Jadi dimenangkan oleh Jokowi. As Jokowi entered the presidency, he independently clamped down corruption among his priorities and necessary steps to attract a foreign direct investment in the country. Kemudian dia itu mendeteksi beberapa orang dalam korupsi pada waktu itu, dan sebagai langkah awal untuk
investasi dengan luar negeri. Kemudian he also push a 9-point plan for Indonesia that emphasize helping to the poor by improving public service, implementing land reform, developing more and affordable housing among the other measures. Dia juga jadi dia itu mendorong atau mengangkat 9 poin, 9 perencanaan untuk Indonesia dan menekan jumlah kemiskinan, ya, emphasize helping the poor, improving public service, menekan jumlah kemiskinan dengan cara menaikkan pelayanan publik, implementing land reform, jadi dia itu menggunakan kembali lahan-lahan reformasi atau lahan-lahan kosong. Kemudian developing more affordable house, jadi dia itu mengembangkan perumahan tanpa bunga. Kemudian among the other measure daripada perencanaan yang lainnya. And I think enough, and this is the source atau sumbernya ini, yang artikelnya dari Joko Widodo, artikel title Joko Widodo, website name Encyclopedia Britannica, publisher Encyclopedia Britannica.inc, yang diterbitkan pada 17 Juni